Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ifdalihi wa ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Sadaqallahul azim. Jemaah pengajian tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita memudahkan langkah kita untuk naik ke lantai 3 ini dalam rangkaian sholat berjamaah dan dalam rangkaian untuk mengimplementasikan rasa syukur kita kepadanya. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan itu adalah semua bahagian dari rangkaian kita mensyukuri nikmatnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istrinya Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda masih sholat? Kenapa Anda masih puasa? Kenapa Anda masih melakukan ibadah-ibadah ritual yang lain? Padahal Allah itu sudah ada jaminan dari Allah bahwa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang pernah Anda lakukan maupun yang belum. Sudah ada garansi dari Tuhan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan itu? Dia mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah kau melihat aku sebagai hamba-hamba yang bersyukur? Maka pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan itu adalah implementasi dari rasa syukur kita kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada hari ini adalah tentang ridho. Saya ingin menjelaskan dua hal dalam persoalan ini. Pertama adalah apa yang disebut dengan ridho dan cara apa yang kita lakukan untuk menggapai ridho itu. Ulama-ulama kita banyak memberikan definisi tentang ridho itu, dan ada satu definisi yang saya pilih dari beragam definisi tentang ridho. Ridho itu adalah kita menerima dengan lapang dada apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk ujian maupun dalam bentuk nikmat. Ya, itu ridho itu. Jadi kita menerima secara lapang dada. Orang Arab mengatakan insyirahus sudur. Ya. Sering kita sebutnya lapang dada itu sebagai bahagian yang selalu kita pinta kepada Tuhan. Rabbi syrah li sadri. Ya. Jadi ketika kita berdoa dengan Rabbi syrah li sadri itu, pada hakikatnya kita mencari dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang sudah ditetapkan kepada kita. Ada dua ketetapannya Allah, bisa saja dalam bentuk ujian. Ada musibah yang menimpa kita, berbagai macam model-model musibah, berbagai macam ujian-ujian yang datang kepada kita. Ya, kemungkinan ya ada anak-anak kita yang
rewel, ada yang saudara-saudara kita yang tidak sejalan pikiran kita, ada karyawan kita dan seterusnya yang tidak sejalan dengan apa yang ini dan seterusnya. Itu adalah bahagian dari ujian. Tetapi di sisi lain, bahwa kita juga bisa menerima dari apa yang disebut dengan nikmat itu. Ya. Jadi ada ujian dan ada nikmat. Ya, kalau kita mampu menerima apa adanya dan kita merasa berlapang dada dari semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka pada hakikatnya itu kita sudah berada pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berada pada ridha itu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita mencoba untuk menggapai ridho itu. Jalan seperti apa yang mesti kita tempuh untuk menggapai ridho itu. Ada 5 resepnya. Pertama, kita senantiasa mengupdate dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kajian-kajian keagamaan kita, khususnya dari sisi teologis itu, bahwa iman kita itu ya yazidu wa yanqus. Terkadang kita bertambah dari sisi keimanan ketika kita taat kepada Sang Pencipta. Terkadang berkurang ketika di sisi tertentu kita abai dari berbagai macam perintah Allah, bahkan yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menggapai keridhaan itu ada pada tataran bagaimana kita selalu mengupdate keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar konektivitas kita kepadanya itu selalu terjalin dengan bagus. Ya. Tuhan mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasrikus sariku wa huwa mu'minun. Ya. Seorang pencuri tidak mungkin akan melakukan tindakan pencurian kalau dia beriman. Ya. Wala yazniz zani wa huwa mu'minun. Seorang pezina tidak mungkin akan melakukan tindakan pelecehan seksual kalau dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Seorang peminum itu tidak mungkin akan melakukan tindakan-tindakan meminum minuman keras itu kalau dia beriman. Dia melakukan semua itu karena imannya hilang dari dirinya. Disinilah konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita jaga, kita pelihara dengan baik. Bagaimana caranya agar konektivitas kita kepada Allah itu selalu berjalan dengan baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu amalan kepada kita, bahwa untuk menjaga konektivitas kita itu kepada Sang Pencipta, bacalah basmalah dalam segala aktivitas kita. Ya. Kita mau makan, bismillah. Kita mau minum, bismillah. Kita mau buka travel kita di pagi hari, bacalah basmalah. Ya, kita mau pergi, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Bahkan dalam saat kita mengunci mobil kita, ya, kita baca basmalah. Kenapa? Ada banyak hal kita mengharap kepada Tuhan, yaitu bahwa dengan membaca basmalah itu datang pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena ada huruf ba di situ yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-isti'anah. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berjalan, ya, kita menyetir mobil kita minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita tidak menabrak orang. Ya. Ataupun kalau terpaksa kita menabrak, orang yang kita tabrak itu tidak mati. Ya. Ataupun kalaupun dalam perjalanan kita tidak menabrak orang,
kemungkinan besar kita minta tolong kepada Allah agar kita jangan ditabrak, karena dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang menabrak, kita yang ditabrak. Ya, kalaupun terpaksa kita tidak tertabrak mobil kita, maka mudah-mudahan tidak terlalu penyok dan seterusnya. Itu semua dari bahagian dari basmalah itu. Bahkan Nabi mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Ya, segala urusan-urusan kita yang baik-baik itu yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terpotong dari sisi keberkahannya, terpotong dari sisi pahalanya, terpotong dari segala hal yang merupakan bahagian untuk konektivitas kita kepada Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menerima takdir dengan ikhlas. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita, kita mencoba membangun ya keikhlasan yang ada pada diri kita. Ya. Sehingga dalam hal-hal tertentu, ya, terkadang ada sesuatu yang kita sangat mencintainya, ya, tetapi terkadang itulah yang menimpa kita, ya, sehingga Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda benci sesuatu itu, tetapi sebenarnya itu sangat bermanfaat bagimu, itu sangat baik untukmu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kita yaitu mencintai sesuatu, ya, tetapi barangkali itu bisa menjadikan bahaya bagi kehidupan kita. Ya, disinilah perlunya dalam menerima takdir, baik takdir buruk maupun takdir baik, ya, semuanya ada bentuk-bentuk pelarian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi sesuatu yang kita anggap bahwa itu jelek bagi kita, tetapi di balik kejelekan itu sebenarnya tersimpan yaitu kebaikan. Sebaliknya, boleh jadi kita sangat mencintai sesuatu, tetapi di balik kecintaan itu justru yang berbahaya kepada kita. Yang ketiga, bahwa untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah dalam segala keadaan. Syukur itu adalah kita mencoba untuk menerima dari berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal bahwa semuanya ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ya. Tahapan syukur itu sebenarnya ada dua. Ya. Ada yang disebut syakir dan ada yang disebut syakur. Ya. Syakir itu adalah ketika kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam bentuk nikmat. Ya, itu syakir. Tetapi pada hakikatnya tingkatan yang paling tinggi itu adalah ketika kita bisa menjadi orang-orang yang syakur. Syakur itu adalah kita mencoba menerima sesuatu meskipun itu adalah dalam bentuk musibah. Ya, tertabrak mobil kita, ya toh? Itu kan musibah. Tetapi ketika kita mampu mengatakan alhamdulillah, mobilku yang tertabrak, saya tidak mati. Ya, itu kita sudah berada pada posisi syakur itu. Ya, karena dalam musibah pun kita bisa bersyukur. Ya, dan inilah yang sangat sedikit sekali. Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang syakur itu. Ya, ada banyak yang tidak syakir sekaligus juga tidak syakur. Tetapi yang syakur itu, ya, itu adalah sangat sedikit sekali. Karena dalam musibah pun kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Ya, kan terkadang ketika Tuhan menguji kita dengan musibah-musibah tertentu, kita lupa diri dan lupa daratan.
Kita menyalahkan semua orang, kita menyalahkan perusahaan kita menyalahkan berbagai macam hal yang ada di sekeliling kita. Padahal sebenarnya boleh jadi di dalam hal musibah itu ada hal-hal tertentu yang menguji nyali kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mampu bersyukur meskipun kita dalam kondisi musibah, inilah predikat tertinggi dalam mensyukuri nikmat itu sebagai orang yang disebut Tuhan sebagai syakur. Ya, abdan syakura. Yang keempat, cara menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan memperbanyak doa dan zikir kita kepadanya. Kenapa mesti doa? Doa itu adalah terminal akhir kita dari seluruh pengharapan yang ada yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berhenti untuk berdoa. Karena kenapa? Ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Maka ketika ada hal yang tidak mampu untuk kita selesaikan, kita pasrahkan kepada Sang Pencipta untuk menyelesaikan problematika kita. Dan itulah doa kita. Ya, bahkan Ibrahim Al-Faqih, ini salah seorang motivator berkebangsaan Mesir, itu ada sebuah bukunya, Seven Secrets of Personal Power. Dia mengatakan bahwa salah satu cara untuk mendamaikan batin kita itu adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperbanyak doa dan zikir kita kepadanya. Yang terakhir, untuk kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kita meneladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlak-akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari berbagai macam musibah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang menimpa kita itu sedikit sekali saja. Coba Nabi, ya sejak kecil sudah yatim, ya. Ya, dalam kandungan sudah menderita dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita terlalu banyak mengeluh dengan ini, sebenarnya Nabi itu jauh lebih banyak musibah yang menimpanya. Ya, ketika dia berdakwah, banyak hal yang dalam perjalanan dakwanya dicibirlah, dianggap sebagai majnun, dianggap sebagai tukang tenun, dianggap sebagai orang gila, dianggap hanya pendongeng, ya, dan seterusnya. Tetapi Nabi tetap memiliki ya sifat-sifat kesabaran. Dia tetap lapang dada untuk menerima apapun yang menjadi celotehan-celotehan dari orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Ya, maka dalam berbagai hal kita mesti meneladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam akhlaknya. Saya membaca buku tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya baca terjemahannya yang ditulis oleh Aid Al-Qarni, bahwa Muhammad itu adalah inspirator dunia. Saya baru membaca buku sejarah yang menceritakan oleh sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat saya menangis, yang ditulis oleh Aid Al-Qarni. Ya, saking bagusnya itu saya baca, saya pesan sendiri di Saudi. Kebetulan ada mahasiswa saya di S3 yang pergi umroh, saya pesan sendiri itu, Muallimul Alam, itu judulnya, enak sekali. Dan ketika kita baca buku itu, ya serpihan-serpihan perjalanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak-akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasengyogi sikanukuloto midi idafi. Ya, artinya masih sedikit saja yang bisa kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, cara kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita mencoba untuk tetap meneladani sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dari apa yang ada dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebut di dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Qurannya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazkiyah Tour, tenang di setiap langkah.